Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madara Fidatul Azizah, NIM 118 angkatan 2017, Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya memenuhi tugas TIK dalam pembuatan vlog. Di sini saya akan membagikan materi tentang sumber-sumber keuangan perusahaan. Sumber-sumber keuangan perusahaan antara lain artinya berbisnis apapun pasti butuh modal. Berapapun jumlahnya itu, permodalan sering menjadi kendala utama yang menghambat dalam membangun bisnis, baik itu kurang modal ataupun tidak ada modal sama sekali. Memang tidak mudah untuk menentukan sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha. Di sini ada sumber-sumber keuangan perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, dana sendiri. Dana sendiri ini paling banyak digunakan pengusaha dalam memodali usahanya. Pemakaian dana ini memungkinkan bila memiliki simpanan uang di bank. Dengan dana pribadi ini, kita bisa lebih fleksibel dalam pemakaian ataupun pengelolaan keuangan dalam berbisnis. Di dana sendiri ini kita tidak mendapat bunga atau potongan keuntungan dan tidak membagi keuntungan kita kepada pihak lain. Yang kedua, ada dana pinjaman. Jika tidak ada dana simpanan yang kita miliki, dalam berbisnis kita dapat mendapatkan modal dengan meminjam dana. Meminjam dana bisa kita dapatkan antara lain yang pertama, kredit usaha. Kredit usaha pada berbagai bank dikemas dengan nama yang berbeda. Kredit usaha diberikan sesuai dengan jenis usaha masing-masing. Biasanya kredit usaha perbankan dibedakan menjadi kredit investasi dan kredit modal kerja. Yang kedua, kredit tanpa agungan. Kredit tanpa agungan ini meluncurkan program yaitu perorangan yang tidak menggunakan agungan sebagai jaminan untuk keperluan konsumtif. Untuk memerlukan kredit dalam jenis ini, umumnya kredit yang diberikan berkisar 5 juta sampai dengan 150 juta dengan jangka waktu yang beragam. Yang ketiga, ada kredit BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Fasilitas kredit dari BPR relatif lebih mudah persyaratannya dan prosesnya dibandingkan di bank umum atau BPR melayani orang-orang yang butuh pendanaan usaha, terutama UKM, dengan sistem dan persyaratan yang cenderung mudah. Tapi harus diingat, tingkat bunganya cenderung lebih tinggi dari bank umum dan jangka waktu lebih singkat. Yang keempat, ada leasing atau leaseback. Leasing ialah program pendanaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan yang berbentuk perusahaan pendanaan, di mana pinjaman tersebut diberikan tidak berupa uang tunai, namun berupa pembelian aset bergerak perusahaan seperti kendaraan bermotor. Sedangkan leaseback adalah pinjaman yang diberikan pada usaha yang membutuhkan dana tunai dengan pinjaman PKB kendaraan bermotor. Yang kelima, ada Perum Pegadaian. Suatu lembaga keuangan yang dimiliki adalah koperasi kredit atau Kopdit ataupun KSP, koperasi simpan pinjam. Umumnya persyaratan yang diperlukan adalah Anda harus menjadi anggota dari koperasi tersebut. Dengan menjadi anggota dan melakukan simpanan, maka Anda berhak untuk mendapatkan fasilitas kredit. Yang ketujuh, ada pinjaman BUMN. Dana yang digunakan sebagai pinjaman dari BUMN adalah dana kemitraan, yang sebagian berasal dari laba perusahaan yang disisihkan untuk pengusaha kecil. Yang terakhir, ada pinjaman departemen. Pemerintah juga memberikan program kredit usaha kecil melalui beberapa departemen. Ada 3 departemen yang memiliki fasilitas pembiayaan untuk UKM, yaitu seperti Departemen Pertanian, Departemen Koperasi, dan Departemen Perindustrian. Yang terakhir itu ada dana gabungan atau dana join. Kalau memiliki teman atau kerabat, mungkin kita bisa ajak mereka untuk berbisnis.
dan bisnis tersebut dapat dikatakan dengan dana join. Kalau dana join itu kekurangannya, kita kalau dapat hasil itu kita harus bagi pada pihak lain. Tetapi poin yang penting harus kita ingat adalah perhitungan secara matang jumlah modal yang dibutuhkan, dan kemudian pertimbangkan keuntungan dan kelemahan dalam memilih sumber pendanaan dari luar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.